semuanya. Semoga sehat semuanya ya. Untuk kali ini saya akan membagikan sebuah trik ya, trik gimana cara menyambung saklar listrik ke lampu agar tidak menyebabkan kita kesetrum saat mengganti lampu ya. Biasanya itu main sambung aja, main potong, main sambung, tidak melihat apakah kita sudah benar mana yang dipotong, mana yang seharusnya dipotong, dan mana yang seharusnya tidak dipotong. Jadi kita harus tahu agar saat kita mengganti lampu, untuk arus listriknya itu emang sudah benar-benar putus. Jadi sudah benar-benar putus, tidak ada arus listrik lagi. Kalau misalnya salah potong ya akibatnya walaupun saklar udah dimatiin, tapi arus listrik tetap ke lampu ya. Jadi saat kita mengganti lampu bisa saja kesetrum karena arus listrik tidak putus. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja ya untuk prakteknya. Sudah saya siapkan untuk prakteknya. Oke, cekidot. Oke, kita langsung aja untuk prakteknya. Nah, ini sudah saya siapkan untuk alat-alatnya. Ada cutter, ada obeng, ada test pen ya. Pastikan test pennya nyala ya. Nyala. Di sini nyala. Nah, jika nyala dan ada steker ya, ada steker, ada saklar, dan ada fitting lampu. Satu lagi ada kabel, ini kabel biasa nih karena saya buat praktek ya. Kalau yang di rumah saya pakainya yang SNI, kalau praktek saya pakai yang biasa, model biasa saja. Tapi kalau yang di rumah tetap ya saya pakainya yang SNI, yang seperti ini SNI ya. Nah ini SNI nggak kelihatan ya, karena kecil tulisannya. Nah, ini lebih aman ya untuk tahan panas. Ini saya pakainya 2 kali 1,5. Ini bagus, sudah standar ya, jadi tahan panas, anti bakar. Oke, untuk cara penyambungan yang benar, sebelumnya kita pasang dulu nih untuk di stop kontaknya, di steker. Belum saya pasang. Pasang dulu. Nah, ini sudah saya kupas untuk kabelnya. Saya pakai kabel selaput karena cuma buat praktek ya. Nah, ini praktek saja nih. Ini kalau buat yang di rumah tetap pakai yang bagus, jangan pakai yang abal-abal, takutnya nanti malah berbahaya, bikin kebakaran, direpot semua. Nah, ini kita sambung dulu. Untuk biasa ya kalau nyambung di steker atau colokan itu bebas, mau kanan kiri bebas, nggak ada masalah. Tinggal lihat aja mana yang nyala. Oke, yang penting jangan ketemu. Kalau misalnya selaput, yang penting untuk kanan kirinya itu jangan sampai ketemu ya selaputnya. Nanti kalau ketemu, kalau misalnya sini ketemu sini, nanti jatuhnya konslet ya, jadi arus pendek. Nih untuk proses pemasangannya, jadi nggak boleh sembarangan masang listrik karena urusannya sama nyawa itu ya. Orang kesetrum bisa kejet-kejet nih. Nah ini kita pasang dulu untuk stekernya ya.
pasang nya. Nah, ini untuk sambungan luarnya ya. Sambungan luarnya sengaja belum saya pasang, cuman sudah saya kupas biar videonya nggak terlalu lama. Ini saya pas. Nah, sini saya coba akan colokkan ke stop kontak ya. Nah, stop kontak kita colokkan. Nah, yang ini kita lihat mana yang ada arus listriknya, mana yang positif dan mana yang negatif. Jadi harus tahu. Jadi dengan cara colokkan dulu, kalau emang sudah disambung ya kita hidupkan dulu listriknya. Jadi kita mencari dulu mana yang positif dan mana yang negatif. Biasanya kalau nyambung yang benar itu, kalau yang positif itu biasanya kabelnya itu warnanya cerah ya, kayak merah gitu. Jadi kalau yang negatif itu yang sambungnya kayak yang gelap-gelap tuh, yang warna hitam. Jadi yang gelap-gelap itu untuk yang standarnya gitu ya. Oke, kita colokkan saja ya. Nah, sini udah saya colokkan, tinggal kita tes pakai tes pen. Nah, mana yang ada arusnya? Oh, ternyata sini yang ada arusnya ya. Nyala ya. Yang ini nggak ada. Nah, untuk penyambungan saklar, jadi yang diputusin yang ada arus listriknya, yang nyetrum ya, yang ada arus listriknya. Jangan yang nggak ada arus listriknya. Jadi kalau misalnya yang diputusin sini, saklarnya diputusin, tetap saja untuk arus listriknya tetap nyambung ke fitting dan ke lampu. Sama aja, nggak ada fungsinya. Untuk saklar itu nggak ada fungsinya. Fungsinya saklar kan untuk memutuskan arus. Nah, sedangkan yang diputuskan itu yang harusnya itu yang positif ya. Yang positif itu yang nyala, yang positif. Nah, kalau misalnya yang diputusin untuk arus negatif itu percuma. Jadi sama aja, cuman lampunya mati, cuman masih nyetrum. Jadi saat penggantian lampu itu bisa berbahaya, bisa kesetrum, nanti malah berakibat fatal. Ya kalau ibu-ibu, kalau istri yang di rumah ganti lampu nggak taunya nyetrum, nah kita kan bisa sedih juga ya. Dan untuk cara nyambungnya itu jangan sampai salah. Nggak semua orang tahu hal begini. Biasanya main potong aja, udah yang penting salah satu dipotong, sambung ke ini saklar, langsung main sambung aja. Jadi nggak merhatiin mana sih yang harus dipotong dengan benar, mana sih yang masuk ke lampu. Oke, kita langsung aja ya. Nah, ini tadi yang nyala. Nah, kita tandai. Nah, berarti kita yang putih yang nyala. Yang putih ya. Nah, yang biru ini tadi berarti arusnya negatif, yang ini positif. Oke, kita yang potong itu yang positif ya. Yang positif. Oke, kita tandai dulu nih. Tadi yang nyala jangan sampai tukar ya. Kita cabut dulu. Oke, jadi di sini begini biar nggak tukar ya. Nah, kita potong yang putih. Kita potong yang putih. Kita potong di sini.
panjang-panjang ya, nggak usah panjang-panjang, dikit saja secukupnya karena lubangnya juga kecil, jadi secukupnya. Nah, saya juga nggak tang ya, yang penting bisa buat ngupas. Nah ini sangat sederhana sekali, cuman tidak semua orang itu paham untuk menyambung listrik ya, apalagi yang untuk yang lulusan bukan dari teknik ya, dia main sambung aja, tidak memahami mana yang benar. Nah ini untuk cara penyambungan yang benar supaya tidak tersetrum. Nah ini, nah untuk yang ini kan tadi positif ya, kita sambung ke saklarnya kita buka dulu. Nah saklarnya buka dulu. Buka dulu. Kita sambung. Nah kalau saklar ini bebas ya, mau kanan kiri, mau kiri kanan, kanan kiri oke ya, jadi nggak masalah kalau saklar, karena dia untuk memutuskan arus saja, jadi nggak bakalan konslet, nggak seperti stop kontak steker ya. Kalau steker misalnya kesambung dia bisa konslet, tapi kalau ini emang nggak masalah ya, kalau toh nempel gitu nggak masalah, cuman kalau dimasukin lubangnya jadi satu ya sama aja nggak berfungsi untuk saklarnya. Nah kita udah sambung, oke udah sambung ya, sambung. Nah ini nggak sambung nggak usah dipasang ya, nanti gampang pasangnya, yang penting udah nyambung untuk saklarnya ya, nyambung. Nah untuk ini disambung Oke, ini sudah tersambung semua ya, tersambung semua. Ya, kita sekarang kita colokin. Nah, tadi di sini tuh yang positif ya. Ini yang positif, itu yang putih. Saya colokin. Nah, colokin. Nah, kita pasang untuk lampunya. Nah, untuk lampunya kita coba apakah nyala atau tidak. Lampunya ya. Wow, nah ini lampunya nyala. Untuk penyambungannya sudah oke, tinggal keamanannya dilihat. Nah tadi yang di
potong yang positif. Nah, kita lihat ya. Kita lihat karena ini lampu mati, saklar saya matiin. Kita lihat yang di sini. Kalau misalnya masih ada setrumnya, berarti penyambungannya salah. Tapi kalau sudah nggak ada setrumnya, berarti penyambungan untuk saklarnya ini sudah benar. Dilihat. Nah, di sini sudah tidak ada setrumnya, udah nggak nyala. Yang satunya juga sudah tidak nyala. Nah, ini udah aman berarti ya. Udah aman. Udah aman. Aman. Berarti dipegang nggak apa-apa. Udah nggak nyetrum. Ya. Yang ini sudah tidak nyetrum. Karena sudah putus. Jadi kalau mengganti lampu di sini juga aman. Dipegang-pegang pun juga aman, nggak bakalan nyetrum. Itu ya. Di sini dipegang aman. Sini pegang-pegang aman. Aman karena saklarnya sudah dimatiin gitu ya. Nih. Halnya kalau kalian nyambung, cuman yang negatif yang kalian sambung ke saklar dan positifnya masih nyala seperti ini. Nah, ini kan positifnya nyala, positifnya berarti nyala, nyambung positifnya di sini nyala, nyambung. Kalau misalnya yang diputus ini yang negatif, berarti untuk saklarnya itu percuma. Walaupun saklarnya dimatiin, tapi arus yang dari sini masih tetap masuk ke sini. Saat mengganti lampu, kalian akan kesetrum. Makanya jangan coba dengan main listrik. Oke, gitu aja untuk teman-teman semuanya. Untuk yang belum paham tentang cara menyambung saklar listrik, ini sebuah untuk pelajaran ya. Nggak usah manggil tukang listrik, bisa nyambung sendiri di rumah. Karena tukang listrik juga lumayan ya, bisa hemat, bisa cost reduction ya. Jadi lumayan lah ini buat skill di rumah. Nggak harus di mana-mana, tapi yang penting di rumah bisa nyambung sendiri, bisa bikin lampu sendiri, tidak harus memanggil orang lain. Ya, gini aja video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, kemudian share ke teman-teman semuanya supaya dapat pelajaran yang bermanfaat, supaya nanti dapat video yang baru lagi tentang tutorial kehidupan rumah tangga, mungkin tutorial yang lain. Saya akan selalu berbagi ilmu yang saya tahu, karena berbagi itu indah. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.